Ini bukan Al-Quran, bukan buku doa-doa atau kitab kuning yang biasa dibaca di pondok pesantren. Buku ini pernah dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, Descartes, sampai Leonardo da Vinci. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Al-Manadir, tapi diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Book of Optics. Ini adalah buku sains paling berpengaruh di Eropa, bahkan di seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya, buku ini usianya lebih dari 1000 tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Siapa penulis buku ini? Orang Barat menyebutnya Al-Hazen, sebutan Latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan Muslim di abad ke-11, di mana ketika itu Islam dalam masa keemasannya. Orang Barat menyebutnya The Islamic Golden Age. Allow me to introduce Ibn Al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. Mungkin bagi kalian Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa. Bahkan banyak Muslim yang tidak kenal beliau. Tapi di Eropa beliau sangat terkenal, disejajarkan dengan Galileo dan Newton. Karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya, sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai The Father of Optics. Karena itu pada tahun 2015 UNESCO pernah mengadakan perayaan The International Year of Lights untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. International Organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn Al-Haytham Global Campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1000 years ago, the life and work of Ibn Al-Haytham have never been as relevant as they are today. Salah satu penemuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan mata kita bekerja. Sebelum ada beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya kalau mata mengeluarkan semacam sinar untuk bisa melihat. Hal itu dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap cahaya, sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliaulah yang memetakan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya, seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan sekedar teori, tapi beliau juga bereksperimen. Bahkan eksperimennya yang dibilang sederhana pada waktu itu, menjadi dasar penemuan kamera pada zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obscura. Tahukah kalian kata kamera itu berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan, sedangkan obscura artinya gelap, jadi kamera obscura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena beliau melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau dipenjara. Beliau dipenjara oleh penguasa Mesir pada waktu itu karena beliau pernah disuruh menanggulangi banjir. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah lalu memenjarahkannya. Justru di penjara itulah menjadi momen yang sangat bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan sains modern. We have a beautiful view of a nice church just outside the building. Now if I close this blind, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated. If I let this eye look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again inverted back on the retina. Kalau kalian menganggap temuan beliau ini biasa saja, perhatikan bahwa Ibnu Al-Haytham bukan hanya sekadar menjelaskan cara kerja mata, tapi sifat dari cahaya itu sendiri. Beliau yang pertama membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin,
pembiasan cahaya dan fenomena-fenomena lainnya. Dan ini menjadi landasan semua teknologi, seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sampai akselerator partikel. I'm sort of wondering what Ibn al-Haytham would think doing experiments with candles and pinhole cameras. Well, we wouldn't even be able to imagine a world 1,000 years later. I think it's come a long way, but ultimately we're using exactly the same principles. Itulah kenapa buku Al-Haytham ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. Apa yang kalian pelajari di sekolah bab optik, seperti cermin, pembiasan cahaya, lensa, cara kerja kamera, mikroskop, teleskop, semuanya berasal dari buku yang usianya 1000 tahun. Namun sayang Ibnu Al-Haytham tidak pernah disebutkan di buku-buku sekolah. For me, what's so amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago, 700 years before Newton, and here's a ray diagram. There's a convex lens, and there's a focal point, there's all the ray lines and parallel lines and the angles of refraction. Here it is, 1,000 years ago. Dan perlu kalian tahu, buku yang beliau tulis tentang sains bukan sekedar ini. Ibnu Al-Haytham menulis lebih dari 200 buku, bukan hanya tentang tapi optik, juga tentang matematika, astronomi, dan engineering. Sayang sebagian besar buku-buku beliau hilang. Ini sebagian daftar buku beliau yang terselamatkan. Sekali lagi, mungkin bagi kalian nama Ibnu Haytham tidak sepopuler Newton atau Einstein, tapi asal kalian tahu nama Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen begitu pentingnya sampai nama beliau dijadikan salah satu nama kawah yang ada di bulan, dan beliau juga diabadikan di mata uang Irak 10.000 dinar. Dan ini adalah film yang diputar di perayaan The International Years of Light, kerjasama UNESCO dan 1001 Invention, sebuah film yang mencoba menggugah kesadaran kita bahwa ada peran peradaban Islam di sains modern. I found a way of projecting image onto another surface through a small hole in a dark room. Later called Camera Obscura. Abbas ibn Farnas. He dared to dream about flying 1,000 years. Nah, guys, dalam momen ini marilah kita merenung. Jika kalian muslim tidak harus melulu pandai masalah agama. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu contoh bahwa seorang muslim juga bisa berperan dalam kemajuan peradaban dunia. Dalam ilmu pengetahuan, ilmunya melampaui batas agama, batas negara, bahkan batas waktu. His book changed everything, and he's regarded by many as being the father of modern optics. In fact, I'd go further than that and say he was the greatest physicist in the 2,000-year span between Archimedes and Isaac Newton.